Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Untuk lebih jelasnya nanti kalian dipersilahkan untuk membaca buku paket yang sudah diberikan. Sebelum kita belajar terlebih dahulu, marilah kita berdoa membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran kali ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sedangkan kompetensi dasarnya 3.18 menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini kajian penulis. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi ada bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Sedangkan unsur-unsur buku fiksi, bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah untuk menilai buku non-fiksi. Langkah-langkah untuk menilai buku non-fiksi adalah dengan membaca buku tersebut. Ketika membaca, kalian coba jawab pertanyaan berikut ini untuk dapat menilainya. 1. Apakah judul dan tema buku? 2. Apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? 3. Apa garis besar isi buku? Apa isi tiap bab? 4. Apakah buku ditunjang oleh gambar, ilustrasi, tabel, dan grafik? Apakah cukup membantu untuk memperjelas isinya? 5. Bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku? Apakah sistematikanya mudah diikuti? 6. Apakah bahasanya mudah dipahami? 7. Bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Selanjutnya, jenis-jenis buku non-fiksi. 1. Buku biografi. 2. Buku pendamping. 3. Buku literatur. 4. Buku motivasi. 5. Buku pengayaan. 6. Kamus. 7. Ensiklopedia. 8. Peta. Itu adalah jenis-jenis buku non-fiksi seperti yang tertera di gambar di samping ini. Selanjutnya jenis-jenis fiksi. Jenis-jenis buku fiksi. Setelah memahami pengertian fiksi dan ciri-cirinya, maka kita juga dapat mengetahui apa saja jenis karya sastra yang termasuk dalam fiksi. Berikut ini beberapa jenis fiksi dalam karya sastra. Ada novel, yang kedua ada roman, yang ketiga ada cerpen, cerita anak, yang keempat dongeng, yang kelima fabel, yang keenam komik.
Itu jenis-jenis buku fiksi. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri fiksi. 1. Fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. 2. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. 3. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. 4. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. 5. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. 6. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah untuk menilai buku fiksi. Dengan membaca buku tersebut, ketika membaca kita coba jawab pertanyaan berikut ini untuk dapat menilai. 1. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? 2. Apakah ada keunikannya? 3. Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? 4. Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? 5. Bagaimanakah pilihan kata yang digunakan pengarang? 6. Apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita? 7. Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Sedangkan hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, unsur yang sama-sama dimiliki baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, yaitu sampul atau cover, subbab, dan judul subbab. Itulah materi kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya, untuk memantapkan pelajaran kali ini, kalian diberikan tugas untuk individu. Tugasnya adalah bacalah 5 buah judul buku yang masing-masing berupa fiksi dan non-fiksi. Catatlah identitas buku itu yang meliputi judul, penulis atau pengarang, penerbit, jumlah halaman, dan jelaskan pula isi buku itu secara ringkas. Buat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Terima kasih. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami. Sekali lagi Bapak tekankan, Bapak sarankan untuk lebih memantapkan lagi, silakan kalian baca buku paket yang sudah diberikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.